Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Nisa, NIM 10572111420 kelas FM 20C. Jadi video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan dengan menjelaskan return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, DTA atau debit to total asset, dan DPR atau dividend payout ratio. Baiklah, jadi untuk yang pertama mengenai ROA. Jadi ROA atau return on asset itu profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Nah, jadi profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Jadi di sini menurut Santosa bahwa ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Sedangkan menurut Munawir, profitabilitas ialah keefektifan operasi serta derajat keuangan suatu perusahaan. Jadi beberapa indikator untuk menentukan profitabilitas menurut Susilo adalah yang pertama, bahwa ROA adalah perbandingan antara keuntungan dengan nilai total asetnya. Dan yang kedua yaitu return on equity atau ROE adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh bank dengan total modal sendiri. Jadi di sini ada pun contoh dari ROA atau return on asset dengan menggunakan rumus ROA sama dengan NIAT atau net income after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan total aset, di mana dengan mengambil laporan keuangan PT Berlina Tbk ialah hasil yang didapatkan dengan laba setelah pajak yaitu 172.042.800 dibagi dengan 1.989.877.082 rupiah. Jadi hasil yang didapatkan adalah 8,77. Jadi tingkat keuntungan yang diperoleh terhadap aset yang dimiliki dapat diukur dari tingkat return on asset atau ROA, di mana ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam hal profitabilitas dan efisien manajemen. Yang kedua yaitu sales growth, di mana pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai untuk mengambil keuntungan pada investasi yang memiliki prospek yang baik. Nah, jadi menurut Kusuma, pertumbuhan penjualan atau growth of sales adalah kenaikan jumlah penjualan laba dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Jadi perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar, pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Jadi adapun contoh dari sales growth dengan menggunakan rumus sales growth sama dengan net sales atau penjualan sekarang dikurang dengan net sales atau penjualan sebelumnya dibagi dengan net sales sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan hasil, maka kita mengambil laporan keuangan PT Berlina Tbk, di mana penjualan sekarang hasil yang didapatkan adalah 1.310.440.496 dikurang dengan 1.364.849.405 dibagi dengan net sales sebelumnya yaitu 1.364.849.405
1405. Maka hasil yang didapatkan dari penjumlahan ini adalah minus 0,039. Jadi perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Seandainya perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang, begitu pula sebaliknya. Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan tahun sekarang setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Jadi yang ketiga yaitu aset grow, di mana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Jadi semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Jadi aset grow di sini menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Jadi adapun contoh dari aset grow dengan menggunakan rumus aset grow sama dengan total aset sekarang dikurang total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya, di mana hasil yang didapatkan dari laporan keuangan PT Berlina ialah 780.757.530 dikurang 700.077.316.455 dibagi dengan 700.077.316.455, di mana hasil yang didapatkan adalah minus 0,07. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang atau obligasi dibanding perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Nah, jadi yang keempat yaitu cash flow, yaitu arus kas menurut Darsono dan Ashari bahwa arus kas yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaannya. Jadi kas perusahaan selama periode selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 tahun, sedangkan arus kas menurut Lamer 2011 menyatakan bahwa arus kas adalah pertambahan atau peningkatan jumlah kas yang dihasilkan melalui kegiatan operasional selama waktu tertentu, terdiri atas laba sesudah pajak ditambah dengan jumlah penyusutan sedang rekening utang dan harta tetap tidak berubah. Jadi adapun contoh dari cash flow dengan menggunakan rumus cash flow sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP, di mana AKO yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, jadi untuk menentukan nilai yang didapatkan dari laporan keuangan PT Berlina yaitu 9.047.199.000 ditambah dengan 8.200.311 ditambah 91.932.807 dibagi dengan maka hasil yang didapatkan adalah 181.300.109. Jadi jika cash flow meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap kinerja perusahaan. Jadi
Yang kelima yaitu DTA atau debit to total asset, di mana sementara rasio likuiditas yang tercermin melalui debit to total asset juga mempengaruhi besarnya DPR, di mana semakin besar rasio DTA menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal atau kreditur, dan semakin besar pula beban biaya utang atau biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi adapun contoh dari DTA atau debit to total asset dengan menggunakan rumus DTA sama dengan total debit dibagi dengan total asset, di mana hasil yang didapatkan dari laporan PT Berlina ialah 1.111.847.645 dibagi dengan 1.964.877.082 rupiah. Hasil yang didapatkan adalah 0,56. Jadi dengan begitu semakin meningkatnya rasio DTA, di mana beban hutang juga semakin besar, maka hal tersebut berdampak pada profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Jadi yang keenam yaitu atau yang terakhir yaitu DTR atau Dividend Payout Ratio, di mana pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen, karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Nah, jadi indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu Dividend Payout Ratio, Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Jadi adapun contoh dari DPR atau Dividend Payout Ratio adalah DPS sama dengan DPR sama dengan DPS dibagi dengan EPS, di mana DPS yaitu keuntungan yang diberikan ke pemilik saham dibagi dengan EPS nilai saham yang dibagikan. Jadi hasil yang didapatkan dari laporan keuangan PT Berlina ialah 624.991.026 rupiah dibagi dengan 11.500. Hasil yang didapatkan adalah 54,34. Jadi nilai yang didapatkan jika Dividend Payout Ratio berkurang dapat menggambarkan laba perusahaan yang makin berkurang. Jadi